Ketika kita sudah mampu membaca Al-Quran, itu suatu prestasi yang cukup luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab, bahasanya orang Arab. Nah, kalau orang Indonesia mampu membaca itu suatu keistimewaan yang luar biasa. Apalagi malam ini hadir orang-orang langka, manusia-manusia langka, hafal 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, sampai 30 juz. Itu tidak gampang menghafal Al-Quran. Setahu saya Pak Bupati dan seluruh Forkopimda tidak hanya menghafal itu, tapi coba tanya anak-anak kita yang hafal 30 juz. Itu dia hafal sampai halaman berapa, dia berapa baris ke bawah, berapa baris ke atas, itu ada di sebelah kiri apa di sebelah kanan. Itu dia hafal semua Pak. Itu luar biasa penghafal Al-Quran itu. Cukup luar biasa. Makanya Iqra pertama kita tidak boleh singgah di Iqra pertama. Karena itu tidak ada pengembangan, hanya membaca. Dan ini untungnya karena bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu bisa dibaca berdasarkan maharijul hurufnya baik dan insya Allah tajwidnya baik. Karena kalau ya konsonan bahasa Indonesia itu tidak bisa ditajwidkan karena tidak ada tanda-tanda tajwidnya ketika dia berbahasa Indonesia. Kemudian Iqra yang kedua. Iqra yang kedua itu ketika kita sudah mampu membaca Al-Quran dan sudah mampu menerjemahkan Al-Quran. Itu cukup luar biasa. Tapi ini belum menghayati Al-Quran secara baik. Tapi level dua ini itu masih belum istilahnya mencintai, menyayangi Al-Quran. Sebab kadang-kadang kita membaca Al-Quran masih kepentingan duniawi dan sebagainya masih kita tinggalkan. Atau ketika kita menerjemahkan Al-Quran masih bisa ada kendala dan tantangan. Tapi ketika kita menuju kepada Iqra yang ketiga, inilah yang membuat orang kadang-kadang mengaji tanpa batas karena mereka betul-betul paham, mengerti secara intelektual dan secara spiritual, mereka memahami dan melaksanakan ajaran Al-Quran itu dengan baik. Kemudian Iqra yang keempat. Iqra yang keempat itu sudah level tinggi Pak. Yaitu kita membaca Al-Quran, tapi yang kita bayangkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja, contohnya begini. Iqra pertama ketika kita melihat pohon kelapa, kita hanya bisa memandang bahwa pohon kelapa itu indah, ya ditiup angin. Itu suatu Iqra yang pertama. Tapi Iqra yang kedua, kita sudah berpikir bahwa pohon kelapa itu manfaatnya bisa jadi cendol, bisa jadi sapu lidi, bisa jadi jembatan, bisa jadi banyak yang manfaatnya. Kemudian yang ketiga, ketika kita Iqra yang ketiga, kita harus menyadari bahwa pohon kelapa itu ada yang menciptakan. Dan Iqra yang keempat, kita tidak bisa lagi berpikir bahwa